Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, Ibu dan teman-teman semua. Baik, saya dari Sekolah Neva, NIM 1803 5033 dengan ranking 2018 ingin mempresentasikan hasil proposal atau draft proposal saya tentang penelitian, yaitu tentang deskripsi model mental siswa SMA FA mengenai materi senyawa hidrokarbon menggunakan struktur esai diagnostic test of chemistry atau SEPTOC. Baik, langsung saja pada latar belakang. Baik, pada latar belakang, di mana kita sebagai peneliti, dimana kita tahu dulu bahwasanya materi kimia ini merupakan materi sains, di mana pada penelitian ini materi kimia materi yang dibahas nanti yaitu tentang bagaimana bagaimana pemahaman pada senyawa hidrokarbon. Nah, jadi saya nanti akan dimana saya meneliti tentang bagaimana model mental siswa tersebut pada materi senyawa hidrokarbon. Tapi sebelumnya dulu mari kita perhatikan latar belakang dari penelitian. Yang pertama, sains. Apa itu yang dimaksud dengan sains? Yang dimana sains itu merupakan suatu ilmu yang dimana mempelajari tentang ilmu-ilmu alam atau ilmu-ilmu hidup atau ilmu mati, atau maksudnya benda yang cakup benda hidup dan benda mati, di mana kita mempelajari bagaimana mulai dari komposisinya, bagaimana kalau seandainya dia makhluk, bagaimana cara berkembangnya dan sebagainya. Kemudian kita masuk pada materi kimia. Jadi kita tahu bahwa salah satu dari ilmu sains itu salah satunya materi kimia, yang dimana pada materi kimia itu adalah senyawa karbon. Nanti yang dimana kita akan meneliti itu pada bagian materi senyawa hidrokarbon. Jadi pada penelitian ini saya mengangkat materi kimia yang akan kita teliti bagaimana model siswa tersebut pada materi senyawa hidrokarbon. Kemudian bagaimana konsep pembelajaran di sekolah? Jadi kadang konsep pembelajaran di sekolah itu bisa mempengaruhi model mental siswa. Misalnya kalau seandainya pembelajaran kita, ketika kita seorang guru, jika kita menerapkan, maksudnya jika kita menerapkan bagaimana konsep pembelajaran di sekolah itu, kalau seandainya asal-asalan, maka itu dapat mempengaruhi model mental siswa. Tetapi bukan juga, walaupun secara terstruktur, tapi cuma saja kita kan terkadang menggunakan model pembelajaran, terkadang juga terbalik bagaimana penggunaan. Jadi pokoknya bagian konsep pembelajaran di sekolah ini sebenarnya harus mantap supaya juga dapat, karena konsep ini mempengaruhi model mental siswa. Kemudian ini tadi bagian mempengaruhi konsepsi siswa. Jadi karena konsep pembelajaran di sekolah itu dapat mempengaruhi konsepsi siswa. Apa itu konsepsi? Itu bagaimana pemahaman seorang siswa itu pada materi, khususnya dari senyawa hidrokarbon. Nah, baru kita nanti menganalisis model mental siswa, dan kemudian bagaimana cara menganalisisnya itu bisa, yaitu saya di sini menggunakan nantinya yang namanya instrumen untuk identifikasi model mental siswa yang namanya instrumen SEPTOC atau Structure Essay Diagnostic Test of Chemistry. Jadi artinya yang berisikan tentang materi kimia yang khususnya senyawa hidrokarbon. Baik, mari kita perhatikan masalahnya, identifikasi masalah. Terjadinya miskonsepsi mempengaruhi model mental siswa. Memang iya, karena sebenarnya bukan hanya miskonsepsi, tetapi konsepsi bagaimana. Kalau seandainya, kalau kesalahpahaman itu, maksud ini miskonsepsi dan kesalahpahaman. Seandainya seorang guru memberikan pemahaman, maksudnya dia menjelaskan materi, dan juga terkadang ada juga di buku-buku mengalami yang namanya miskonsepsi. Jadi itu dapat mempengaruhi model mental siswa. Misalnya yang sering terjadi kan, misalnya kan di bagian-bagian biologi, bahwasanya mengatakan bahwa vitamin D itu menguatkan tulang. Ternyata tidak, kita malah sinar matahari itu ternyata tidak dia tidak menguatkan tulang. Bahkan dia bisa memberikan ultraviolet pada kulit kita, jadi kulit kita terbakar. Jadi itu salah satu miskonsepsi siswa saat ini.
mengatakan bahwasanya sinar matahari itu merupakan sumber dari vitamin D. Ternyata itu bisa dikatakan sebagai kasus besar bagi seorang guru bagaimana mengubah konsep masalah miskonsepsi tersebut. Kemudian pengajaran yang dilakukan di kelas bersifat monoton dan kaku, termasuk itu dapat mempengaruhi model mental siswa, bagaimana konsepsi siswa, bagaimana miskonsepsinya. Kadang seorang siswa itu tidak, kalau seandainya bersifat monoton ya bukan apa lagi, bukan pembelajaran, tapi dia malah ngantuk. Kemudian pemberian serta penerapan instrumen yang tidak sesuai. Nah, jadi terkadang seorang guru ini memberikan instrumen tes ya yang tidak sesuai, artinya tidak sesuai dengan kognitif siswa. Mungkin kan di sekolah itu ada siswa yang tidak semua siswa pintar, tidak semua siswa luar biasa yang istimewa di situ. Kebanyakan pemahamannya masih minim gitu loh. Jadi kita seorang guru, jadi saya di sini itu memberikan instrumen yang sesuai dengan materi saat ini tentang hidrokarbon. Jadi ini pembatasan masalahnya. Bagaimana apa itu pembatasannya itu saya akan nanti memberikan instrumen tes diagnosis terstruktur kimia itu bahasa Indonesia-nya, dan sedangkan bahasa Inggrisnya tadi saya sebutkan dan singkatannya itu SETOK. Nah, untuk mengetahui tingkat pemahaman materi pada senyawa hidrokarbon, rumusan masalah, tingkat pemahaman siswa, model mental siswa, kemudian pengaruh tes diagnosis terstruktur kimia. Bagaimana dengan tujuan penelitian? Jadi tujuan kita di sini yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep dan mendeskripsikan juga bagaimana model mental siswa secara kualitatif terhadap materi senyawa hidrokarbon dengan menggunakan instrumen tes diagnosis terstruktur kimia atau SETOK. Kemudian manfaat penelitian. Nah, ini dia. Kalau manfaat penelitian, coba bagaimana manfaat penelitian itu bagi seorang guru dan juga di sekolah, bagaimana juga pada siswa, ya, dan bagaimana dengan bagi peneliti. Mari kita perhatikan, bagi guru yaitu untuk mengetahui dan memperluas wawasan informasi lebih dalam tentang instrumen tes diagnostik terstruktur atau SETOK. Nah, yang tadi itu. Maaf Ibu dan teman-teman, kamera saya telah mati. Nah, kemudian, baik, lanjutkan. Bagaimana manfaatnya bagi sekolah? Yaitu untuk mengetahui serta meningkatkan pemahaman konsep. Nah, jadi ketika seorang guru, ya, ketika seorang guru tahu, ketika kita sebagai yang meneliti nanti, kita tahu bagaimana manfaat penelitian kita ini. Jadi saya menerapkan, mudah-mudahan nanti saya akan menerapkan ini di sekolah, ya, penelitian ini nanti biar mengatasi bagaimana konsepsi, dan kita juga tahu bagaimana model mental siswa pada materi senyawa hidrokarbon tersebut. Kemudian bagaimana dengan siswa, itu sebagai masukan dan kebijakan yang dapat meningkatkan pemahaman seorang siswa tersebut. Jadi kita bisa sebagai media untuk kita sampai manakah atau bagaimana solusi untuk meningkatkan konsep siswa pada materi ini. Kemudian bagaimana bagi peneliti, yaitu sebagai referensi untuk melakukan penelitian. Baik, kita masuk pada bab 2, kajian teori. Nah, ini dia kajian teori. Nah, di kajian teori ini ada 5 kajiannya, yaitu pertama model mental siswa, kemudian bagaimana konsepsi dan diskonsepsi, kemudian tentang materi senyawa hidrokarbon, kemudian tes diagnostik, dan kemudian baru nanti intinya itu SETOK. Nah, mari kita bahas satu-satu. Apa itu model mental siswa? Nah, di sini menurut Wang tahun 2007 mengatakan bahwasanya model mental itu merupakan representasi intrinsik yang muncul selama berlangsungnya proses kognitif, dan di mana dapat berupa objek, ide, atau gagasan untuk memberikan alasan, menggambarkan, memprediksi, dan menjelaskan sebuah fenomena. Artinya, model mental siswa ini merupakan muncul akibat adanya proses kognitif, artinya proses pembelajaran. Jadi di sini kita menguji, maksudnya model mental siswa ini kita memperhatikan bagaimana kognitif seorang siswa ketika di sekolah. Jadi kan ada itu kan afektif, ada psikomotor, ada kognitif dan psikomotor. Tapi di sini karena kita memperhatikan bagaimana konsep siswa, jadi kita memperhatikan kognitif. Jadi nanti kalau kita memperhatikan kognitif, maka kita bisa menerapkan bagaimana yang cocok
latihan-latihan atau instrumen tes bagi siswa. Kemudian kita masuk pada konsepsi dan miskonsepsi. Nah, pada konsepsi ini, artinya konsepsi ini merupakan bagaimana pemahaman siswa terhadap materi, dan miskonsepsi ini artinya bisa dikatakan kesalahpahaman bagaimana seorang siswa kok dia begini, salah pemahaman itu juga karena dipengaruhi yang pada identifikasi masalah tersebut. Kemudian materi senyawa karbon, nanti kita di sini pada materi senyawa hidrokarbon, di mana nanti kita akan membahas itu nanti tentang asam karbon, kemudian bagaimana jumlah ikatannya, kemudian bagaimana penggulungan hidrokarbon, kemudian bagaimana kata nama alkuna pada hidrokarbon. Kemudian pada tes diagnostik. Tes diagnostik ini terbagi dua, ya. Tes diagnostik ini terbagi dua bentuk, yaitu ada tes esai tertulis dan ada yang pilihan ganda. Jadi tes diagnostik ini, ya, tes diagnostik ini menurut ITRIZA tahun 2020, yaitu di mana merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau mengetahui secara kualitatif bagaimana konsepsi dan miskonsepsi siswa pada suatu materi. Nah, jadi tes diagnostik ini bisa dikatakan sebagai ukuran seorang siswa bagaimana sih, maksudnya bagi kita, ya, ukuran bagi kita bagaimana sih tingkat pemahaman seorang siswa tersebut. Jadi ini bisa dikatakan bahwasanya tolak ukur kita untuk meningkatkan. Ya, kalau kita mengetahui bahwa kalau nilai rata-ratanya tinggi, maaf kalau nilainya lebih dari KKM atau tinggi, berarti ini udah bisa, nah ini udah luar biasa, udah pas, ya, udah paham tentang. Berarti tidak ada istilahnya miskonsepsi. Kemudian kalau seandainya rendah dari KKM, nah ini mengalami miskonsepsi gitu. Jadi kita bisa meningkatkan yang, kalau yang tinggi bisa kita lebih mantapkan lagi, dan yang rendah marilah kita nanti kasih solusi bagaimana meningkatkan tersebut. Kemudian stok. Apa itu stok? Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa stok itu merupakan struktur essay diagnostic test of chemistry, yang dimana instrumen ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa terhadap konsep kimia. Nah, jadi tes diagnostik tadi kan tes kayak instrumen itulah, ya, isinya bersifat umum. Nah, sedangkan stok ini khusus kimia, ya, khusus materi-materi kimia. Nah, khususnya ini contohnya tadi yaitu materi senyawa hidrokarbon. Nah, dengan ini kita tahu bagaimana pemahaman siswa pada materi kimia. Nah, ini penelitian yang relevan yang saya gunakan. Itu penelitian dilakukan oleh Gunala Fitriza dan kawan-kawan tahun 2020, yaitu tentang dunia penelitian itu development of structure essay diagnostic test of chemistry atau SEPTOC to investigate high senior school student conception of buffer solution. Kemudian penelitian dilakukan oleh David F. Chagers tahun 2007 dengan judul penelitian itu development of use of diagnostic test to evaluate student misconception in science. Nah, kemudian saya ambil lagi Vicky Enggi pada Vicky 2018, yaitu dengan judul penelitian analisis model mental siswa dalam penggunaan unit kegiatan belajar mandiri tentang hidrokarbon. Kemudian penelitian dilakukan oleh Nur Hayana pada tahun 2007 dengan judul penelitian deskripsi model mental siswa pada konsep asam basa di kelas 12 SMA Negeri 3 Gorontalo. Kemudian penelitian dilakukan oleh Ngurah Bayu Sucitra dan kawan-kawan 2016 dengan judul profil model mental siswa tentang korelasi struktur molekul senyawa organik. Ini kerangka berpikir. Jadi kita masuk pada kerangka berpikir. Nah, jadi di sini pertama kita memberikan pembelajaran senyawa hidrokarbon dan memberikan soal esai tes yang tidak terstruktur. Nah, jadi yang maksudnya tidak terstruktur ini, ya tadi kita memberikan soal yang tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan kognitif seorang siswa. Karena kita belum memperhatikan nih bagaimana konsep kan. Jadi kita berikan soal yang tidak terstruktur artinya random soal, tapi tentang soal senyawa hidrokarbon, tapi tidak, karena kan kita di sini membahas senyawa hidrokarbon. Kemudian ketika memberikan itu, kita di sini mulai timbul masalah adanya konsepsi dan miskonsepsi siswa. Nah, untuk mengatasi itu, mari kita terapkan instrumen SEPTOC-nya. Instrumen SEPTOC ini nanti berisikan soal-soal essay test, artinya soal-soal esai yang bersifat diagnostik. Nah, jadi nanti kalau kita tahu tadi bahwasannya, jadi kita buat ulang lagi soalnya gitu loh.
supaya tahu bagaimana model mental siswa tersebut. Baru nanti kita memperoleh data model mental siswanya. Oh, ternyata model mental ini artinya bukan gimana ya? Iya, cuma mempengaruhi psikis, tapi bukan dalam arti dalam kurung psikis yang gimana ya, dikatakan ini bodoh, bukan seperti itu, tapi ada yang respon, ada yang tidak merespon sama sekali, ada juga yang semi respon gitu. Bukan berarti dalam pintar dan bodoh, bukan. Tapi kita memperoleh data mental siswa ini, nanti kita hitung secara kuantitatif. Kemudian baru kita mendeskripsikan data model mental. Ketika kita meninjau itu, maka kita bisa menggambarkan bahwa dalam satu kelas itu bagaimana model mental siswanya. Mungkin itu kerangka berpikir pada proposal saya. Kemudian bab 3, metode penelitian. Bagaimana dengan metode penelitian? Yang gimana? Pertama, jenis penelitian. Jadi jenis penelitiannya itu penelitian deskriptif. Itu di mana menurut Nazir dalam bukunya yaitu metode penelitian, di mana deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi, atau sistem pemikiran, ataupun juga kelas peristiwa pada masa sekarang. Nah, di mana untuk tujuannya itu ya untuk memperhatikan atau menggambarkan bagaimana hubungan antar fenomena tersebut dengan sifat-sifat yang kita selidiki itu. Jadi artinya ini metode deskriptif ini kayak menggambarkan fenomena apa yang terjadi. Kalau di sekolah berarti kita memperhatikan apa sih yang terjadi dalam satu kelas. Seandainya kita memperhatikan model mental, ya, kalau kan ini memperhatikan, mari kita meninjau bagaimana pemahaman seorang siswa pada materi sinyal hidrokarbon. Kemudian definisi operasional yang seperti saya katakan yang saya bahas tadi, itu bagaimana model mental siswanya, konsepsi dan miskonsepsi, kemudian bagaimana materi senyawa hidrokarbon, kemudian tes diagnostiknya, kemudian bagaimana dengan set talk. Jadi saya tidak jelaskan mungkin di kajian teori tadi. Kemudian siapa populasi dan sampelnya? Nanti rencana di proposal ini saya populasinya itu nanti adalah siswa kelas 10 MIPA sebenarnya bisa 40. Ya. Maaf bukan kelas 10 tetapi kelas 11 saya tulis di sini. Sampel dalam penelitian itu kelas 11, yang kelas 11 MIPA. Sebenarnya bisa tahu dengan teknik sampel yaitu simple random sampling. Yang dimana arti dari simple random sampling ini kan yaitu tentang itu bagaimana maksudnya sampelnya itu nanti acak ya dalam satu kelas. Siapa kita perhatikan gitu, nanti kita dapat datanya sampel random sampling. Kemudian bagaimana variabel dan datanya? Kalau variabel bebasnya itu model mental siswa, dan kemudian variabel terikat itu tentang instrumen set talk. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang kita gunakan di sini adalah instrumen tes struktur esai diagnosis of set talk atau instrumen set talk. Kemudian instrumen non tesnya nanti yaitu tentang angket, kuesioner, dan wawancara. Nah, di sini teknik analisa data yaitu analisa data digunakan untuk menganalisis pola penguasaan fungsi siswa berdasarkan jawaban yang dari tes yang diberikan. Baik, mungkin itu saja presentasi saya tentang proposal saya, draft proposal saya. Dan bila ada kata salah dan kesilapan saya dalam mempresentasikan proposal saya yang berjudul dengan deskripsi model mental siswa SMA atau MA mengenai materi sinyal hidrokarbon menggunakan struktur esai diagnostic test of chemistry, mohon dimaklumi dan semoga apa yang saya presentasikan ini semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Semoga juga bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman. Kalau ada yang lainnya, kalau ada baik atau buruknya, mungkin nanti dapat diperhatikan pada video saya ini. Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.